Saya percaya besar kasih kemurahan Tuhan terus menyertai setiap kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau memberikan bagian yang terbaik bagi Tuhan. Pujian dan penyembahan biar boleh mengalir dalam hati kita, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Saya jemput kita semua untuk kembali boleh bangkit berdiri. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Besar setiamu Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau di awal bulan ini Tuhan, di akhir tahun 2022 ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami percaya besar kasih setiamu terus menyertai hidup kami Tuhan. Jaminan penyertaan yang sempurna kami percaya Tuhan anugerahkan bagi setiap kami anak-anakmu yang percaya kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk boleh memuji memuliakan namamu Tuhan. Mari Tuhan sebelum kami memujimu, sebelum kami mengangkat setiap puji-pujian kami Tuhan, kami merendahkan hati kami memohon ampun kami Tuhan. Ampuni setiap kami, ampuni kelemahan kami, ampuni hati kami Tuhan. Ampuni hidup kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Tuhan layakkan setiap kami, biar setiap apa yang kami berikan hari ini Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji-Mu dan kami mau memulai ibadah kami dalam nama Yesus. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak
mengagungkan nama-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Jiwaku memuji-Mu, jiwaku membesarkan nama-Mu, jiwaku mengagungkan kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, katakan ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak dipuji, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pengaguman kami Tuhan. Oh kami, bahwasannya kami bangga Tuhan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup kami. Kekaguman kami, hormat kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita tetap berdiri ya Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang percaya kepadanya.
Tuhan. Tuhan itu baik bagi setiap kita, bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mari katakan, Tuhan itu baik. Kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Katakan kau baik. Bagi Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita mau memberikan persembahan, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang yang bertugas untuk boleh maju ke depan. Saudara David, Saudara Vando, dan Saudara Matius. Kita mau bersatu dalam doa. Maha besar Kau Tuhan dan Raja kami, Bapa yang kami sembah untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Biar setiap pujian Tuhan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Bahkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan kami memberikan bagian kami. Ajar Tuhan kami untuk kami boleh memberi dengan sukacita Tuhan, memberikan bagian yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus.
persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk boleh mendengar firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk boleh duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jumpai setiap kami Tuhan saat ini. Tidak ada seorang pun tanpa terkecuali Tuhan. Kerinduan kami Tuhan bahwa setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh benar-benar bertumbuh dalam hati kami. Kami boleh berbuah dan nama-Mu saja dipuji permuliakan. Biar iman kami boleh dewasa di dalam-Mu Tuhan. Kami boleh berbuah untuk menjadi seperti-Mu Yesus. Menjadi sempurna seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau boleh pulihkan setiap kami Tuhan. Menjadi seperti-Mu itu kerinduan kami Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid Tuhan. Agar ketika firman-Mu ditaburkan Tuhan, boleh jatuh ke dalam hati kami yang subur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi, refnya saja. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kami menjadi seperti Engkau dalam pemahaman. Kami memiliki sifat kesetiaan sampai akhir hidup kami. Kami setia iring Engkau. Pagi ini kami rindu untuk mendengarkan pesan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga kehadiran-Mu hari ini memulihkan kehidupan kami, memberkati kami, menegur kami, dan kami pulang mendapat kemenangan dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang rindu diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dan harapan saya, saudara-saudara senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, dan kita tetap setia iring Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kehadiran kita di Bait Allah yang kudus, saya ulang, saya percaya setiap kehadiran kita di Bait Allah, di rumah Tuhan, pasti ada pesan, gitu ya. Nah itu seharusnya menjadi kerinduan kita ketika kita datang ke rumah Tuhan, ke gereja, mempersiapkan diri sambil kita berkata, apa sih Tuhan pesan-Mu hari ini? Apapun, mau pengajaran, mau teguran, mau berkat, pemulihan, saya akan siap mendengarkan. Amin. Nah hari ini pesan Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat 10c, bisa ditampilkan? Nah ini pesan Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Setia sampai, halo, kita baca sama-sama. Ini temanya ya. 3, 2, 1. Setia sampai akhir. Sekali lagi diulang, 3, 2, 1. Setia. Yang benar. Gimana Roy? Setia. Sampai firman Tuhan yang pernah berkata, yang terkemudian menjadi yang awal. Yang awal menjadi, artinya orang yang tadinya awal kenal Tuhan, ketika akhir zaman dia akan nggak kenal Tuhan, murtad. Orang yang tadinya nggak kenal Tuhan, pada akhir zaman kedatangan Tuhan kedua kali, dia diselamatkan oleh Tuhan karena kenal Tuhan. Kita baca dulu ayatnya. Ini kitab paling akhir, Wahyu pasal 2 ayat 10c, karena ada ABC di situ ya. Kita hanya baca yang 10c, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Nah, tadi di situ ada ayatnya, ini nggak usah ditampilkan lagi. Ada ya tadi ya, coba diulang lagi. Next. Nah, di bawahnya, ke bawahnya.
Oh ini ya. Oke. Kemudian next berikutnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih sebetulnya arti dari kesetiaan? Kesetiaan itu memiliki arti yang pertama adalah kepatuhan yang kuat terhadap janji atau kewajiban. Sekali lagi, yang pertama arti dari kesetiaan adalah kepatuhan yang kuat terhadap janji atau kewajiban. Orang yang setia itu dia punya apa? Kepatuhan, patuh. Ya, yang kuat, nggak goyah terhadap apa? Janji. Apalagi namanya nazar, bernazar sama Tuhan. Jangan sampai kita nggak setia melakukannya. Awal bulan Desember ini Tuhan berpesan. Depan masih ada tempat, silakan. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, arti yang pertama dari kesetiaan memiliki kepatuhan yang kuat terhadap apa? Janji. Selama ini dari Januari itu janji apa yang kita kemukakan sama Tuhan? Apalagi namanya bernazar. Apakah sudah dengan setia kita lakukan? Kemudian arti yang kedua adalah kepatuhan ketat terhadap perintah. Pasti perintah Tuhan. Apa katanya? Kepatuhan yang ketat. Jadi tidak ada celah kita buka untuk tidak kita lakukan. Tidak ada celah untuk tidak kita lakukan terhadap perintah Tuhan. Minggu ini nggak ke gereja dulu Padahal perintah Tuhan Ibrani 10:25 apa? Janganlah engkau meninggalkan peribadahan seperti yang biasa dilakukan. Nanti ada online. Kalau nggak ada online, kita jangan pikir terus onsite nanti nggak ada online. Ada saatnya nanti darah kita taruhannya. Udah sekarang aja kita nggak mampu, apalagi nanti. Ingat pesan Tuhan, pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ini apalagi kita sebetulnya minggu besok, Senin ini kita mau perbaikan ya. Mengingat Natal kita tunda Januari. Dari pastori, gereja ini akan dibongkar. Saya lagi pikir nih kalau dibongkar online kita nih ibadahnya. 1-2 bulan gitu. Jadi kepatuhan yang ketat, tidak ada celah terhadap perintah yang tidak kita lakukan. Ini salah satu. Apalagi artinya? Keteguhan dalam kasih sayang. Itulah arti kesetiaan. Landasannya apa? Agape, kasih sayang. Lanjut saudara sekalian. Kesetiaan itu tindakan, action, bukan hanya ngomong, omdong doang. Nah, untuk membuktikan kesetiaan maka dibutuhkan ulangan kalau di sekolah, tes, ujian atau proses. Jadi untuk membuktikan kesetiaan itu, saya sering berulang mengatakan bahwa kalau seorang murid untuk bisa menguasai materi, sekali lagi, seorang murid untuk bisa menguasai materi dia perlu banyak belajar. Kalau kita ingin menguasai firman Tuhan, banyak belajar tentang firman Tuhan. Itu maksudnya. Sehingga kita berkata, maka ada action. Makanya firman Tuhan bilang gini, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Enggak cuma omdong doang. Pokoknya Tuhan, langit kan kudaki, sungai kan kuseberangi. Wah, apa tuh? Saya akan setia ke gereja. Baru hujan, belok nih, aduh, enak adem-adem di rumah. Nah ini sering saya katakan, minggu besok kan gereja masih ada. Gerejanya masih ada. Pertanyaannya kitanya belum tentu masih ada, saudara. Coba siapa teman-teman kita yang hari ini udah nggak ada? Kalau anak muda masih lengkap banyak. Kalau saya teman saya udah mulai tuh satu-satu, udah Tuhan panggil itu. Ketika Tuhan panggil, tak, waduh.
nanti giliran saya nih. Pasti begitu tuh. Tek, aduh. Temen yang paling dekat, aduh. Nanti giliran nih. Gerejanya masih ada, kitanya loh, belum tentu. Itu saudara sekalian. Nah, untuk setia perlu adanya apa? Bukti lewat ujian. Kalau kita banyak belajar firman Tuhan, ketika Tuhan uji, tidak gampang goyah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah sama Tuhan. Enggak, menguasai materi, menguasai apa? Firman. Kalau dalam dunia pendidikan, firman itu materi yang diajarkan oleh gurunya. Guru agung kita Tuhan Yesus, diajarkan lewat amanat agung. Marilah kepadaku wahai semua letih lesu. Iyo datang sini saya akan memberikan kelegaan shalom. Nah kitanya kadang-kadang nggak mau datang mengandalkan kaki. Tetaplah berdoa. Pray all time dalam bahasa Inggris. Tidak ada celah tidak ada waktu kita siapkan tuh nggak berdoa, pasti berdoa. Hadapi masalah berdoa andalkan Tuhan. Tuhan saya nggak sanggup. Tuhan tolong beri kekuatan. Enak gitu loh. Menguasai materi. Kalau anak Tuhan menguasai materinya ini firman Tuhan. Banyak belajar saudara. Makanya sesibuk apapun saya berusaha memberikan renungan harian. Mau saudara baca mau enggak urusan saudara bagi saya. Biarpun saya sesibuk saya akan usahakan kirim. Kan kadang-kadang ada yang Pak Gembala kok firmannya sama. Pernah enggak? Pernah ya? Kok sama kemarin, kok sama 2 hari lalu sama? Saya bilang betul. Tahu enggak maksudnya? Tuhan punya pesan yang sama. Bisa jadi sesuatu yang belum kita lakukan, Tuhan bilang lagi. Kalau saya dapat juga, ada juga ya, teman saya juga kasih, aduh kok sama nih, wah berarti Tuhan tegur, wah belum saya lakukan nih, aduh Tuhan ampuni saya belum lakukan. Kan gak ada kita yang sempurna ya, gak ada yang sempurna, kita jatuh bangun, harus terus bangun sudah. Bukan berarti saudara gak boleh membaca renungan, silakan membaca renungan harian yang lain boleh. Saya berharap saudara sangat selektif. Kalau saya berusaha seperti Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya akan memberikan rumput yang hijau enggak bakal yang layu itu. Artinya ada gizinya, ke air yang tenang. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau ada renungan yang tidak alkitabiah. Saya anjurkan baca buku renungan harian. Saudara mau download, mau baca renungan harian dari manapun silakan. Cuma kalau saudara enggak kuat, boleh tanya. Hati-hati pengajaran sekarang saudara ya. Nah, hari ini lewat kitab Wahyu Tuhan berpesan lewat nasihatnya kepada jemaat di kota Smyrna. Untuk apa? Mempertahankan kesetiaan itu sampai akhir riwayat hidupmu. Sampai mati itu sampai akhir ketika maut menjemput kita. Kita tahu di situ kalau sudah dicek yang belajar kondisi jemaat di kota Smyrna itu adalah jemaat orang-orang beriman. Perhatikan loh, orang yang percaya itu orang beriman sedang menghadapi tekanan, tantangan, dan mereka dinasihatkan tetap mempertahankan kesetiaan mereka. Sederhana, itu dianiaya. Orang Kristen dianiaya. Pesan Tuhan, apapun masalah yang kau hadapi, penganiayaan, tetap setia sampai akhir riwayat hidupmu, titik dari penghabisan, iring Tuhan. Kita belum sampai situ. Tapi kalau sampai dalam situasi damai gini kita masih ya tarsok. Yakin saya, saudara ketika ada ujian, jatuh saudara, serius. Lanjut. Nah, saya melihat dari ayat ini saudara, ada 3 hal penting bagaimana untuk menyadarkan kita arti pentingnya setia sampai mati. Yang pertama, ingatlah, kata ingatlah maksudnya jangan lupa, kesetiaan itu adalah teladan Tuhan Yesus. Nanti baca di rumah ya, karena kita ada perjamuan nih, baca di rumah. Nah salah satu saya katakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5, dari kelahirannya sampai kematiannya Yesus setia. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahirannya Natal kan. Dia lahir di mana? Di Hotel Bintang 5? Bukan. Di mana? Di
Di kandang kandang ayam. Yesus mau terima. Dia setia, dia nggak bilang sama masa anak raja masa di, apalagi konsep orang Yahudi, Yusuf dan Maria tadinya punya konsep mesianis, konsep orang Yahudi bahwa Yesus Mesias akan datang sebagai raja di istana, memerintah, mengalahkan bangsa Romawi yang menjajah mereka. Itu sebetulnya impossible, nggak mungkin kok raja kok lahirnya di kandang domba gitu. Yesus dia taat sama Bapa di surga sampai di kayu salib, jadilah kehendakmu, taat saudara. Jadi hal penting yang pertama untuk menyadarkan kita, ingatlah, jangan lupa kita belajar setia sampai akhir seperti Yesus. Dia menjadi teladan hidup kita. Kita kan lahirnya nggak di kandang ayam toh, kita kan lahirnya minimal di bidan mungkin gitu ya, puskesmas kali gitu saudara, masih lebih bagus saudara. Yesus mau taat, dia mau setia. Sama siapa? Sama perintah dari Bapaknya. Yang kedua, hal penting yang kedua untuk menyadarkan kita arti tentang kesetiaan sampai akhir lewat hidup kita. Ingatlah, kesetiaan itu membawa kita untuk menerima kepercayaan, menerima tanggung jawab atau berkat yang apa? Udah besar pakai itu namanya dahsyat. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa melakukan perkara yang besar, mendapat berkat yang lebih besar, kalau yang setia aja nggak setia, yang kecil aja nggak setia. Lukas pasal 16 ayat 20 ayat itu bilang gimana? Hendaklah engkau setia, bukan. Setialah dalam perkara yang, maka kuberikan kepadamu perkara yang. Kalau hal yang kecil aja kita setia, percaya saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita berkat-berkat yang lebih. Perhatikan kata lebih di situ. Yohanes pasal 3 ayat 16, hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah, kasihnya begitu besar. Tuhan memberikan enggak tanggung-tanggung. Kita yang sering setengah-setengah, kadang-kadang setengah atau seperempat sekilo, seon saudara. Hal penting yang terakhir, yang ketiga, ingatlah kesetiaan itu akan membuat kita menerima apa? LB3, langit baru, bumi baru. Ini kan istilahnya Pak Eras itu. Langit baru, bumi baru, menerima kehidupan kekal dikasih mahkota. Artinya kehidupan yang tidak bisa ditawarkan diberikan oleh dunia ini, hanya oleh kerajaan surga. Nah pertanyaannya berikutnya, next. Bagaimana memupuk hidup agar kita tetap setia sama Tuhan? Yang pertama, kita harus punya iman yang teguh kepada Tuhan. Jadi untuk bisa kita memiliki kesetiaan, kita harus memupuk yang pertama, iman yang teguh. Kalau dalam teks bahasa Inggris dikatakan be faithful. Kesetiaan itu ada hubungannya dengan apa? Iman yang full. Yang punya bahasa Inggris juga be faithful gitu. Kesetiaan itu ada hubungannya dengan be faithful. Iman yang teguh. Gimana kita setia kalau imannya kita itu setengah-setengah, seperapat, seon gitu. Enggak mungkin punya kesetiaan. Nah, iman yang teguh itu saudara-saudara didapat dari mana? Dengar khotbah, baca Alkitab. Minimal lewat renungan harian kan ada ayatnya. Mau enggak mau tuh kita baca kan, enggak kita lewatkan. Baca renungan harian jangan kayak baca koran saudara. Wah ada ayatnya baca. Wah iya ya begitu ya. Mau enggak mau. Kita akhirnya diperlengkapi. Dengan banyaknya, kalau dalam pendidikan materi yang diberikan oleh guru, kalau Yesus kan guru yang agung, kita akan tahu tuh materi itu, kita akan menguasai. Ketika kita dites, ada ujian, kita bisa menjawab soal-soal itu karena materinya kita tahu. Lah bagaimana kita bisa menjawab soal kalau kita enggak belajar? Artinya apa? Iman yang teguh, banyak belajar firman Tuhan. Saya enggak bosan, banyak belajar firman Tuhan. Ada buku bagus, baca. Pak saya enggak suka baca, oke dengar khotbah minimal. Apalagi
baca Alkitab atau renungan harian. Dari situ kita akan memiliki be faithful, kesetiaan, ada iman yang teguh, saudara. Maksudnya itu kan nggak goyah. Terus yang kedua, memupuk hidup agar tetap siapa? Patuhi perintah Tuhan. Gak usah tanya dah perintah Tuhan apa kan. Saudara bisa lihat nanti the 10 commandments, 10 perintah lah. Kitab Keluaran pasal 20 itu baca terus, doa 1 terus. Kemudian dalam perjanjian baru doa Bapa kami itu kan juga pengajaran. Doa Bapa kami ada pengajaran. Salah satu misalnya, jadilah, oh iya berarti saya harus patuh terhadap perintah yang Tuhan bilang, situasi apapun kita harus berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Aduh terima kasih Tuhan, kalau kehendak-Mu berbeda, pasti punya rencana yang lain yang lebih dahsyat, yang lebih besar. Kalau kita saudara-saudara sekalian memupuk hidup, yang pertama tadi iman karena banyak baca firman, menguasai firman. Nah ketika kita patuh kepada firman saudara, kita gak gampang goyah. Saya sudah pernah kasih kesaksian ya, seorang penjaga sekolah ya. Penjaga sekolah dia 20 tahun mengabdi kepada yayasan swasta. Satu saat ahli manajemen. Maka manajemen yang baru mengatakan peraturan baru, setiap karyawan harus bisa baca tulis. Ini penjaga sekolah nggak bisa baca tulis. Yang nggak bisa baca tulis akan kena PHK. Dia udah 50 tahun lebih usianya. Waduh, kena PHK. Jangankan 50 tahun lebih, 20 tahun lagi cari kerjaan, gampang susah? Gampang tuh susah? Susah. Tapi bapak ini nggak stres, dia menguasai materi. Kalau Mazmur 23 ayat 1-6, yang tengah bilang gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ada masalah berat, aku nggak takut. Tuhan pasti sebagai Immanuel. Dia cerita sama istrinya di rumah, Bu siap-siap Bu, Bapak ini kena PHK. Loh kenapa Pak? Diceritain, oh gitu ya Pak, yuk kita doa. Sampai ketika besok dia terima pesangon, ya biasa manajemen baru bla 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 bla. Makasih Pak ya. Ya sama-sama. Ini Pak pesangon, terima kasih. Ketika dia jalan pulang, di tengah jalan dia lihat ada satu lokasi. Tuhan kasih hikmat, di sini bisa buka rumah makan. Dia sampai rumah, dia bilang sama istrinya, Bu ada satu tempat, kayaknya kita bisa buka rumah makan. Ibu kan pinter masak. Oh ngono ya Pak, iyo. Nah ini bahasa Jawa. Singkat cerita dia buka rumah makan dari punya 1, 2, 3, buka lagi kota lain. Pengusaha yang sukses. Nah duitnya temannya bilang, lu punya duit banyak, didepositokan. Dia mulai ke bank, yang pasti bukannya bank Jampang, bank Samiu, ini bank beneran gitu ya. Sampai di bank, ya petugasnya bilang, Pak tolong Bapak isi formulir ini. Lah dia gak bisa baca tulis, Mbak. Saya nggak bisa baca tulis Pak, tolong Mbak bantu saya. Lah Bapak pengusaha susah nggak bisa baca tulis? Aduh Pak, nggak bisa baca tulis aja Bapak jadi pengusaha rumah makan yang sukses, apalagi Bapak bisa baca tulis. Ini Bapak bilang sama pegawai Bang, sini Mbak, kalau saya bisa baca tulis, saya masih menjadi penjaga. Perhatikan. Tuhan punya rencana yang dahsyat, yang lebih besar. Dari penjaga sekolah menjadi pengusaha rumah makan yang sukses. Karena apa? Ini loh. Dia patuh ketika perintah Tuhan. Perjanjian lama baca tuh ya, the 10 commandments, 10 perintah Allah, kitab Keluaran pasal 20. Perjanjian baru salah satu aja dah, doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerja-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kalau memang Tuhan berkehendak saya berhenti 20 tahun Tuhan saya, kalau kita mau jujur gitu ya, kalau kita posisinya sebagai dia mungkin Bapak itu kita akan marah-marah. Gimana sih Tuhan saya rajin ke gereja, setia mengembalikan persepuluhan, 50 tahun usia saya udah lebih Tuhan, susah cari kerjaan. Aduh stres dia, stres. Tapi dia patuh terhadap perintah. Lanjut, wah ini terus nih saudara ya. Kemudian yang berikutnya, mulai dari perkara yang kecil, setiap perkara yang kecil. Apa sih kita bisa buat untuk Tuhan? Coba belajar. Misalnya
Saya belum bisa punya duit bantu gerejamu Tuhan, tapi saya bisa bantu dalam doa. Nah ini mau Natal Tuhan, kirim malaikat supaya Natal nanti aman, lancar. Ini mau rencana pagar mugar gereja Tuhan, ini gerejaku nggak ngasih kesempatan saya ngasih, tapi saya bisa dukung doa supaya dikirim tukang yang terbaik, dananya cukup ya. Saya nggak akan minta dana dari saudara, cukup dari nanti korban tantangan. Ini cukup besar saudara biaya nanti ya untuk renovasi gereja sama pastori. Bisa kita lakukan hal yang ketika kita nanam dari yang kecil, nanti hasilnya pasti besar. Pohon rambutan dari apa? Biji yang makanya Tuhan bilang hendaklah saudara seperti biji sesawi itu loh, kecil. Tapi bisa menghasilkan buah banyak loh. Sesuatu yang besar dari yang kecil loh saudara. Berikutnya yang keempat, hidup untuk Tuhan, jaga kekudusan. Contoh paling gampang, kalau ngomong jangan ember atau gayung. Kita ngomong kita lagi ngapain tuh? Nabur kan? Taburlah hal-hal yang baik. Ini contoh aja. Ngomong ini harus dijaga. Mulutmu adalah zaman dulu kan gitu, harimau gitu. Hal-hal yang enggak baik, enggak bagus, kita jaga supaya tetap ada kekudusan sebagai anak-anak Tuhan. Dan orang melihat anak Tuhan gitu ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana membuk hidup agar tetap setia? Kita harus mengasihi sesama. Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kemudian berikutnya, kasih juga sesamamu manusia. Saya belum bisa bantu Tuhan, itu tetangga saya nggak bisa bantu teman saya. Tapi saya bisa bantu Tuhan, itu yang teman saya belum bisa kerja, Tuhan buka jalan, dia bisa kerja di perusahaan yang Tuhan berikan, ya sesuai rencanamu. Banyak hal kita bisa mungkin kasih support gitu ya. Semangat bro, tetap semangat ya. Itu saya juga belajar untuk berusaha WA siapa gitu, tetap semangat ya. Karena mau dijawab mau enggak bagi saya nggak masalah, yang penting saya udah kasih. Kenapa? Karena ajaran Tuhan kita harus belajar mengasihi sesama kita. Sebelum kita tutup, mempersiapkan satu pujian. Ku datang ya Bapa. Kalimat berikutnya bilang begini. Tanpa kesetiaan kepada Tuhan, kita belum melakukan bagian kita. Padahal Tuhan sudah melakukan bagiannya. Dia setia. Dia mau menyelamatkan kita. Lahir di kandang domba, wafat di kayu salib. Kesetiaan akan memberi kita apa? Kedamaian, kepastian. Akan apa? Yang gak bisa diberikan dunia, janji, yaitu LB3, langit baru, bumi baru, hidup kekal bersamanya di mana? Bukannya di mall, bukannya di puncak, tapi di kerajaan surga. Walaupun kalimatnya semoga kita, saya harapkan mari kita semua tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Belajar perkara yang kecil kita setia dulu. Mari setia. Saya selalu mengatakan bahwa jangan sampai Tuhan tunggu kita. Kita yang tunggu Tuhan. Artinya jangan suka telat dalam hal-hal tertentu. Dalam doa, mau di rumah, mau di gereja, dalam melayani, apapun. Berusaha. Karena apa? Kalau Tuhan tunggu kita, tiba-tiba waktunya seperti 5 darah yang bijak dan 5 darah yang ketika pintu anugerah ditutup, nangis apapun udah gak bisa. Hanya satu kata, terlambat sudah, sekarang belum terlambat. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktikkannya. Amin, Tuhan memberkati. Inilah pesan Tuhan pada awal bulan Desember, bukan hanya jemaat di kota Smyrna, tapi jemaat di Rawajaya. Kita bangkit berdiri menghormati Tuhan, nyanyikan satu pujian, Ku datang ya Bapa, sambil mempersiapkan menerima sakramen perjamuan kudus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang ku berikan segalanya, ku berikan segala
semuanya yang ku ingin. Mari kita katakan sekali lagi, ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa, dalam memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku yang Kau pandang dia seturut. Hanya kepadamu. Jadikan aku indah Tuhan. Oh, jadikan aku yang Kau pandang mulia seturut di dalam taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Haleluya. Amin. Ajarkan kami Tuhan taat dan setia sampai akhir. Itulah kerinduan kami pada pagi ini. Sekaligus ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Kami kurang setia. Engkau sangat setia kepada kami. Jangan Tuhan tutup pintu anugerah. Hari ini kami belajar kembali memperbaiki sikap hidup kami yang kurang setia ini. Karena saatnya nanti pintu anugerah tertutup. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Jadikan aku indah Tuhan. Jadikan aku yang Kau pandang mulia. Itulah kerinduan kami Tuhan. Ajar kami yang sering kurang ajar, gak mau banyak belajar akan pesan-Mu ini. Untuk Engkau hajar. Karena kami tahu firman-Mu berkata, setiap yang Kukasih ya Kutegur dan Kuhajar. Karena Engkau selalu sebagai gembala yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini pesan pada awal bulan Desember, mengawali sebelum kami memperingati hari kelahiran. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati kembali berkat-Mu lewat sakramen perjamuan kudus. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, layakan kami yang gak layak ini Engkau layakan untuk menerima berkat-Mu yang lebih besar dari apa yang telah Engkau anugerahkan.
Sehingga melalui sakramen ini Tuhan, Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan bagi hidup kami dalam setiap menghadapi masalah. Terima kasih Tuhan. Maka kembali dengan penuh ungkapan syukur kami sambut dan terima berkat-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang rindu kembali berkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, mengundang Ibu Gembala, Ibu Bram dan Bapak Ateng untuk kita sama-sama melayani. Kita akan persiapkan satu pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Berharap yang belum dibaptis jangan dulu, tapi yang kalau sudah di CD boleh. Yang sudah di CD boleh ambil ya. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, Dia Yesus telah mati bagiku, dan terimalah sakramen ini dengan penuh rasa syukur. Tuhan itu baik. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia aku segalanya dariku. Segalaku Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia hanya Dia segalanya. Bagi Dia segalaku hormat serta syukur. Bagi Dia segalaku selama-lamanya. Selama-lamanya. Dengan penuh rasa hormat, kita angkat roti di atas tangan kanan kita kepada Tuhan. Saya bacakan demikian pesan Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Yesus Tuhan kita,
itulah yang telah kuajarkan kepadamu, yaitu pada malam ketika Yesus dikhianati, Yesus mengambil roti, dan setelah mengucap syukur, dipecah-pecahkannya roti itu, serta Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan, kita mengangkat kembali cawan di atas tangan kanan kita. Saya bacakan demikian pesan Tuhan. Setelah selesai makan, Yesus pun mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah sakramen perjamuan kudus yang terakhir kami terima tahun 2022 ini. Jika ada kesempatan tahun depan Januari, kami akan kembali menikmatinya. Semua karena anugerah-Mu. Sekali lagi kami rindu pesan-Mu hari ini. Dengan kekuatan yang Kau berikan pada kami menjadi jemaat yang setia iring Kau. Apapun yang terjadi, kami percaya Engkau lah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Dengan penungkapan syukur, kami terima berkat-Mu yang dahsyat luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan double porsi, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum saya akan memberikan dan menginformasikan warta jemaat, sudah diberi kesempatan untuk memberikan korban tantangan. Korban tantangan hanya dilakukan sebulan sekali untuk pembangunan gereja, renovasi gitu ya, memperbaiki. Kita akan nyanyikan satu pujian, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesus berikan
memberkati atas apa yang telah saudara berikan dengan tulus dari dasar hati saudara yang paling dalam. Kita lihat itu tampilan dari sekolah minggu ya, untuk acara Natal atau apa? Silakan dari sekolah minggu ya. Ya, baik. Jadi tanggal 11 minggu besok. Cepat amat ya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak, minggu besok tanggal 11 jam 9 pagi Natal sekolah minggu. Anak-anak dipersiapkan. Pasti yang pertama dengar pesan Tuhan ya. Kita persiapkan supaya mereka itu benar-benar diberkati. Bukan hanya berkat jasmani karena pasti ada kado, tapi juga berkat rohani. Ayo ya diupia-upia anaknya, ayo kasih semangat supaya minggu depan menghadiri Natal sekolah minggu. Ada tamu ya, Kak Medi kalau nggak salah. Sekali lagi Natal sekolah minggu, saya percaya akan memberkati anak-anak kita. Dari anak-anak mereka adalah generasi berikutnya. Baik, kita akan dulu nyanyikan satu lagu bagi jemaat kita yang ulang tahun bulan Desember. Panjang umurnya, Tuhan berkati. Panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sekali lagi. Panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan mengundang siapapun yang berulang tahun bulan Desember maju ke depan. Kita mau dukung dalam doa. Silakan yang bulan Desember. Haleluya. Yang Desember Desi 31 ya. Pas ujung. Siapa saja silakan yang belum, yang di atas mungkin ada enggak? Oh, Daud enggak ya? Oh, udah turun ini. Ini ya, Egi Maulana. Egi Maulana pemain sepak bola ya. Siapa tahu nanti ya ke depan. Agak ke depanan sini Gi bisa. Egi. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kanan kita sebagai saudara-saudara, kita dukung dalam doa ya. Mari bersatu dalam doa. Tuhan, lihatlah rekan-rekan kami yang hari ini Tuhan anugerahkan 1 tahun kembali. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu akan selalu ada buat mereka. Dan sebagai saudara-saudara, kami dukung mereka dalam doa. Inilah doa yang kami panjatkan dengan iman.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malaikat selalu Tuhan kirim melindungi mereka. Rumah tangga mereka aman, rumah mereka senantiasa Tuhan memberkati, dan hidup mereka Engkau anugerahkan kesehatan yang prima. Berkat-Mu selalu mengalir, baik jasmani maupun berkat rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan sudah memberkati mereka. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Nanti setelah pulang akan ada bingkisan. Saudara akan terima bingkisan itu dengan penuh sukacita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat warta jemaat kita ya. Yang pertama, inilah hamba-hamba Tuhan yang bertugas tanggal 11 Desember. Saya berharap kalau berhalangan hubungi Bapak Ateng. Nanti kita akan atur ya. Kerinduan saya sebetulnya kalau bisa setiap minggu pertama ada tamborin. Nanti diberdayakan anak youth, anak remaja. Regenerasi ke sekolah minggu bisa. Sebulan sekali gitu ya. Tahun depan mungkin ya untuk bisa diberdayakan. Pasti mereka senang, ya banyak hal lah bisa ya. Mereka juga sukacita melayani walaupun tamborin sekolah minggu atau nyanyi gitu ya. Atau sekali-sekali bapak-bapak boleh duet, trio gitu ya, atau kuartet gitu ya. Tapi ngomong dulu gitu ya, ada apa? Cuma satu giliran gitu, mungkin setahun sekali nyanyi apa gitu ya. Nanti kita akan setting ke situ lah. Karena bagaimanapun memuji Tuhan itu menyenangkan Tuhan, saudara. Ini yang melayani, tolong yang berhalangan segera menghubungi Bapak Ateng ya. Ya berikutnya. Nah ini, terima kasih Bapak Ibu yang mendukung dalam doa dan dana. Nanti akan ditampilkan ya dari seksi dana. Terus, ini dia laporannya. Terima kasih. Mari kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Hampir 17 ya. Next. Ini dia. Nanti di mading sudah ada itu saudara. Next. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli kalender bisa hubungi Kak Desi dan Kak Riri. Mohon maaf, kaos sudah ditutup. Ini bukan bom, ini timer dari ASEAN 1 ya. Doakan juga, ini kita mau usahakan saudara ya. Jadi untuk kaos sudah ditutup, tidak lagi dijual saudara ya. Yang masih dijual ini kalender. Kalau kalender nggak dijual, itu disuruh kalender saudara ya. Ini kalender. Next. Tuhan memberkati, setia mengembalikan pertolongan dan juga memberikan korban tantangan. Terakhir, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup dengan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti. Tiada luar biasa, kesetiaan-Mu tidak pernah berubah untuk tetap mengasihi kami. Kamilah Tuhan yang sering berubah-ubah. Itu sebabnya sekali lagi bersyukur, berterima kasih Engkau telah menegur kami di akhir tahun ini, awal Desember ini. Tuhan berpesan kami tetap setia iring Kau, tetap setia melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Baik untuk seluruh tim musik, para singer dan WL.
tim penyambut tamu, tim kolektan, tim perjamuan kudus, seluruh petugas multimedia. Mari Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Dan inilah doa yang kami panjatkan untuk mereka, baik para singer dan WL. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati pelayanannya, Engkau memberkati hidup dan rumah tangganya. Jadikan mereka hamba-hambamu yang semakin setia pada zaman ini melayanimu. Semakin setia, semakin setia. Kami percaya itulah yang menyenangkanmu. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi pelayanan mereka, berkati hidup mereka. Pagi ini kami berdoa untuk rencana Natal sekolah minggu pada minggu depan tanggal 11. Kerinduan kami, anak-anak cucu kami bisa hadir. Tuhan berikan kesehatan yang prima. Bila ada anak cucu kami sedang sakit hari ini, kami doakan supaya Tuhan memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini terjadi kesembuhan ilahi bagi anak-anak cucu kami sampai minggu depan. Mereka bisa dengan sukacita merayakan hari Natal. Terima kasih Tuhan, berkati, urapi seluruh guru sekolah minggu yang terlibat di dalam acara Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk rencana Natal umum tanggal 25 Desember. Bersyukur Tuhan, dana sudah mulai tercukupi, sudah mulai mengalir. Kami percaya Tuhan akan menolong hal ini. Berkati setiap yang terlibat di dalamnya, baik seluruh panitia Natal, baik seluruh yang telah mendukung di dalam doa dan dana. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka Tuhan berkati berlipat kali dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami juga teringat untuk Bapak Ibu kami yang berusia lanjut, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi, itu sebabnya kami juga mengasihi mereka dan kami dukung dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkan kesehatan yang prima, kekuatan yang baru dalam usia lanjut mereka, sehingga mereka tetap kuat bersama dengan Engkau. Berkati hidupnya dalam masa usia lanjut mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat dalam pergumulan. Kami tidak tahu masalah apa yang mereka hadapi. Satu hal yang kami tahu, Engkau sanggup menolong mereka. Kami doakan dengan iman pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemenangan, buka jalan dalam masalah mereka, supaya mereka mendapatkan kemenangan dan kemenangan demi kemenangan. Tuhan beri pertolongan. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang sudah pensiun, yang sudah berusia lanjut, yang tidak bekerja, Tuhan juga terbakti mereka. Berkat-Mu selalu mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya bangsa negara kami terus kami dukung doa. Tuhan lindungi sehingga NKRI, Tuhan berkati sehingga NKRI aman dalam perlindungan-Mu. Dan akhirnya Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi, yang hadir dalam ibadah onsite maupun yang nanti dalam ibadah online. Tuhan tetap berkati. Tuhan berkati yang setia mengembalikan persepuluhan, dan juga hari ini yang setia dalam memberikan korban tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu selalu mengalir. Tuhan, inilah doa kami, Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Maka dengan penuh ungkapan syukur, ibadah awal bulan Desember ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat kita membuka kedua tangan kita, mengangkat kedua tangan kita, menerima berkat dari surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persaudaraan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima